Shalom. Puji Tuhan kita masih bisa ngelewatin hari-hari. Puji Tuhan semua masih bisa bernapas. Puji Tuhan kita diberi kesempatan. Semua karena anugerah Tuhan. Hari ini sebenarnya dari minggu lalu Tuhan suruh saya belajar tentang Simpson. Saya yakin semua tahu ya Simpson ya. Kalau nggak tahu kembali ke bawah sekolah minggu. Kita akan belajar mulai dari Hakim-Hakim 14, mulai dari Hakim-Hakim 13. Saya rasa 13 kita pas, kita langsung masuk ke nanti ke 14. Kita banyak hal yang kita bisa petik dari kisah hidup Simpson ini. Saya minta buka mata, buka telinga, pasang seatbelt. Kita mau masuk dalam pemahaman. Oke. Tahu nggak saudara Simpson punya ciri seperti apa sih? Rambutnya panjang, terus kuat, terus makan apa? Terus pemberani. Sedang cewek. Ya semuanya sih benar. Yang jawab cuma satu orang, Lina Bukit doang. Saudara simak ya. Simpson itu hakim terakhir. Betul gak? Setelahnya ada hakim gak? Nggak ada, yang ada kehancuran, betul gak? Saudara ngelihat kehancuran orang Israel itu di Hakim-Hakim. Itu masa-masa kegelapan itu ada di Hakim-Hakim. Saudara perhatiin, setelah Simpson itu ada kasus pembunuhan, perkosaan yang sadis sampai mutilasi segala macam itu terjadi di kisah Hakim-Hakim. Balas dendam sampai mau pembantaian orang-orang Benyamin, mau dibantai. Simpson kuat secara fisik. Simak ya, Simpson memang kuat secara fisik, tapi lemah secara spiritual. Banyak orang seperti ini. Secara fisik kuat, masih bernapas, masih bisa berjalan, masih ini, tapi spiritualnya memble. Kemunduran hakim itu terjadi seiring dengan kemunduran Israel. Saudara simak, hakim-hakim mengalami pergeseran, mundur semuanya, seiring dengan kemunduran dari Israel, yang berangsur-angsur makin parah. Saudara perhatiin, di awal Israel ditindas, dan mereka selalu berseru pada Tuhan. Setuju gak? Di awal-awal mereka selalu ditindas dan mereka berseru pada Tuhan. Tapi di saat Simpson sebagai hakim, ada gak seruan? Coba saudara perhatiin baik-baik. Siapa di sini yang udah pernah baca? Udah pernah baca belum semuanya? Udah? Ada gak satu aja seruan dari orang Israel ketika mereka ditindas? Ada tidak? Enggak ada. Terakhir itu seruan di Yefta. Di Hakim-Hakim 10. Mulai dari ayat ke-7.
Pil. Udah diputar. Udah. Oke, udah. Oke. Hakim-Hakim 10 ayat 7. Lalu bangkitlah muka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Ya, ini terakhir nih, seruan terakhir. Terus ayat 8. Ayat 8. Dalam tahun ini juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberangi sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Terus 9. Ayat 9. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda dan suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. 10. Ayat 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Iya, 11. Ayat 11. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori dan Amon. Bani Amon dan orang Filistin. Oke. 12. Ayat 12. Orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. 13. Ayat 13. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Iya. Tapi di sini Tuhan memberi Yefta, bangkit Yefta sebagai hakim. Tapi ini ngalamin kemunduran terus, kemunduran. Sampai akhirnya orang Israel udah gak berseru lagi ketika ditindas. Di zaman Simson, orang Israel ditindas, tapi udah gak berseru lagi. Coba perhatiin ya, waktu zaman Ehud dan Deborah, Israel turut perang, betul gak? Betul, setuju? Zamannya semua, Yefta, zamannya si Gideon, semua orang Israel turut perang. Tapi lihat zaman Simson, Israel perang gak? Yang perang cuma satu, Simson doang. Israel gak turut perang. Israel tidak turut perang pada zaman Simson. Lucunya, ketika Simson mengalahkan orang Filistin, Israel malah bilang gini, malah Simson ditangkap oleh orang-orang Israel sendiri. Coba lihat, Hakim-Hakim 15 ayat 11. Hakim-Hakim 15 ayat 11. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda. Lihat ya, untuk nangkep satu Simson, butuh 3.000 orang dari suku Yehuda. Masa nangkep satu Hercules aja gak bisa? Terus? Ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Perhatiin perkataannya. Lihat katanya, Filistin itu atasan kita, dia berkuasa atas kita. Lu jangan macam-macam sama orang Filistin. Terus? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Lu bikin apa? Lu mau bikin dua susah, kata orang Israel. Terus? Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Lihat, ada gak seruan?
luar biasanya Simson malah ditangkap sama orang Israel sendiri dan dia diserahkan kepada orang Filistin. Jadi Filistin itu berkuasa, orang Israel bilang seakan-akan jangan cari gara-gara ya sama orang Filistin, nanti kita yang kena batunya. Israel malah hidup berdampingan dengan orang Filistin, berbaur dengan Filistin. Israel telah kehilangan jati dirinya, panggilannya sebagai imamat yang rajani. Mirip gak sama zaman sekarang? Kita benar-benar dekat Tuhan, dibilang jangan terlalu fanatik dah. Udah jangan ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan dah. Waktunya kita ngomong hantu sekarang. Jangan terus ngomong Tuhan, 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 Tuhan. Jadi seakan-akan zaman sekarang dosa telah menjadi konsumsi legal. Konsumsi legal. Bahkan, maaf, gereja pun turut melegalkan dosa. Gereja turut melegalkan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara pernikahan, orang-orang yang bercerai. Gereja melegalkan akhirnya. Kenapa? Karena sesuai dengan tuntutan zaman katanya. Ini kan jadi masalah. Ketika kita berkata kebenaran, ketika kita gamblang ngomong kebenaran, dibilang, waduh terlalu fanatik ini orang. Ini orang terlalu ekstrim. Gak usah ngomong-ngomong begitu. Kita masih hidup di dunia, kita masih darah dan daging. Gak bisa kayak gitu. Saya bilang, kalau ini dibiarkan, kita sama dengan orang Israel. Kita gak ada bedanya sama orang Israel. Bahkan, maaf, di sini pakai katanya di bahasa Indonesia itu hakim. Yang lebih tepat sebenarnya itu deliver, pembebas. Bukan hakim. Hakim itu orang yang memimpin suatu eksekusi. Tapi di sini sebenarnya lebih tepat pakai katanya deliver, pembebas. Jadi mereka itu seperti orang-orang yang berperang sebagai pimpinan perang atau jenderal perang gitu. Tapi luar biasanya, ada nggak satu aja orang Israel yang ikut perang sama Simson? Nggak ada sama sekali. Ini kan hebat ya, luar biasa hebat ya. Udah mundur, setuju gak? Terjadi kemunduran. Ketika dosa itu dibiarkan, kita akhirnya melegalisir dosa. Dosa itu legal bagi kita akhirnya. Ketika kita beradaptasi, kita sebagai manusia, itu kita jadi adaptasi dengan dosa-dosa, dengan kehidupan yang ada di dunia saat ini. Makanya Tuhan bilang, jangan menjadi seperti dunia. Bukan Tuhan gak mengasihi dunia, Tuhan tidak setuju dengan sistem yang ada di dunia ini. Sistem yang ada di dunia ini, itu yang Tuhan gak setuju. Oleh sebab itu, orang Israel melegalisir dosanya, akhirnya orang Israel membiarkan orang-orang lain, orang-orang dari luar mereka, untuk hidup di tengah-tengah mereka. Terjadilah kawin mengawin. Dan akhirnya terjadilah kenyamanan dengan hidup ditindas. Saya berharap saudara bisa ngerti sampai sini. Banyak orang hari ini ditindas sama dosa, tapi hidupnya nyaman. Dan merasa, fine, saya baik-baik saja. Semua serba baik. Saya punya penghasilan. Orang-orang yang hidupnya jaga kekudusan segala macam, lu susah hidup lu. Kita yang benar-benar di dalam Tuhan, luar biasanya kalau kita nggak menggeliat dengan keadaan ini, kita nggak menggeliat dengan dosa, akhirnya kita melegalisir dosa. Kita pikir dosa itu sah. Dan
Dan ini terjadi dalam peristiwa Simson. Tema dari hakim-hakim adalah keutuhan orang Israel, menjaga keutuhan orang Israel. Mereka tidak boleh sebenarnya kawin campur. Sekali lagi, mereka tidak boleh sebenarnya kawin campur. Mereka itu dikhususkan. Orang Israel itu sebenarnya dikhususkan bagi Tuhan. Tahu yang artinya dikhususkan, artinya dipisah. Tapi ketika orang Filistin menjajah Israel, Israel merasa udah nyaman kok, nggak apa-apa. Begitu ada orang mengusik Filistin, dia bilang, lu yang salah. Yosua 23 ayat 12 sampai 14. Yosua 23 Yosua 23 ayat 12. Yosua 23 ayat 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa masa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. Iya. Jadi ini kunci masalahnya. Adanya orang-orang asing di sekitar kita yang mempengaruhi kita. Terus Ayat 13. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. lihat ya, kadang ada pembiaran. Biarin aja lo bermasalah, lo biar aja lo begini. Lu hidup begini, hidupnya begini, ya salah sendiri. Kita yang pilih jalan itu. Yang pilih kita jalan itu. Terus 14. Ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Perhatiin, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Semua dilengkapi. Semua yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Semua yang Tuhan mau dari kita, kita nggak lakuin. Ini permasalahan fatalnya. Sebenarnya tema dari hakim-hakim itu menjaga orang Israel dan kerajaan imam ini supaya jangan tercemar. Sebenarnya tema dari kita itu Tuhan menjaga kita supaya kita jangan tercemar dengan dunia ini. Oleh sebab itu kita harus yakin kalau kita ini dikhususkan bagi Tuhan. Sekali lagi, saudara harus yakin kalau saudara adalah orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu tidak bisa hidup dalam kecemaran. Nah sekarang masalah apa yang dihadapi oleh Simson? Masalah apa yang dihadapi oleh Simson? Saudara catat, yang pertama, yang paling dasar, masalah yang dihadapi oleh Simson, dia tidak serius dalam menjalankan kenasirannya. Nasir, tahu apa nasir? Hah? Taunya nasir uduk. Nasir apa nasir? Ada yang tahu nasir? Nasir itu komitmen atau perjanjian. Sama seperti orang yang menikah. Itu nasir. Berjanji, dikhususkan bagi suami atau dikhususkan bagi istri. Itu dia dari nasir. Nah Tuhan memilih kita dijadikan nasir sebenarnya. Paham gak sih? Nah, Simson itu dijadikan nasir. Gimana caranya? Satu, dia tidak boleh kena mayat. Dua, dia tidak boleh minum anggur. Tiga, dia tidak boleh kena pisau cukur. Dilanggar gak semuanya? Dilanggar gak semuanya?
Dilanggar semuanya. Dibilang jangan kena mayat, dia malah bikin mayat banyak. Dia malah sentuh mayat. Dibilang jangan minum anggur, dia gila pesta. Dia gila pesta. Terus dibilang jangan kena pisau cukur, dia bongkar rahasianya. Dia nggak serius dalam menjalankan perjanjiannya dengan Allah. Nasir adalah orang yang mengkhususkan diri bagi Allah. Sekarang saya tanya, waktu saudara dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tanya sama saudara, saudara sadar nggak kalau saudara adalah nasir Allah? Sadar nggak? Siapa yang sadar? Siapa yang belum sadar? Saudara adalah nasir Allah. Nasir Allah, saudara harus dikhususkan bagi Allah. Sekali lagi, saudara itu dikhususkan bagi Allah. Oleh sebab itu, kenapa Simson jatuh? Karena dia tidak mengindahkan kenasirannya. Tidak menjalankan kenasirannya dengan benar. Rambut itu tanda kehormatan, artinya ikatan atau cinta dengan Tuhan. Rambutnya dipotong, artinya dia memutuskan hubungan dengan Allah. Paham nggak? Paham? Orang yang melanggar nasir Allah adalah orang yang memutuskan hubungannya dengan Allah demi sesuatu yang lebih nyaman di luar sana. Demi dosa atau kenikmatan sementara. Akhirnya dia mengizinkan orang memotong rambutnya. Berapa banyak orang Kristen seperti ini, berapa banyak di antara kita juga masih seperti ini. Kita nggak menyadari kalau kita nasir Allah dan kita tidak menjalankan kenasiran itu dengan benar. Saya bilang sama saudara, kita nasir Allah, jangan permainkan anugerah yang dari Tuhan. Saya bilang sekali lagi, saudara dan saya adalah nasir Allah. Oleh sebab itu jangan pernah mempermainkan anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kenasiran adalah sesuatu yang berharga. Oleh sebab itu harus dijaga kekudusannya. Ingat, Tuhan memanggil kita waktu Paulus bilang, kamu dipanggil dengan panggilan yang kudus. Oleh sebab itu, hiduplah berpautan dengan itu. Kamu dipanggil dengan panggilan yang kudus, artinya kamu harus berjalan dalam kekudusan. Ini masalah yang pertama yang dihadapi oleh Simson. Dia nggak sungguh-sungguh menjalankan kenasirannya. Hal serupa juga yang dihadapi oleh Esau kan? Dia nggak sungguh-sungguh menjaga hak kesulungannya. Dia pikir hak kesulungan itu sesuatu yang gampang, nggak bakal hilang. Ternyata dia kelewatan hak kesulungan itu. Yang masalah kedua, dia tidak menjalani panggilan secara aktif. Simson tidak menjalani panggilannya secara aktif. Simson yang mulai perseteruan dengan orang Filistin. Memang ini melambangkan Daud, melambangkan Yesus. Simson memulai perseteruan dengan orang Filistin, nanti Daud yang menuntaskannya. Setuju? Daud yang akan menuntaskannya. Ini sama dengan gambaran Kristus. Dia mulai perseteruan dengan alam maut. Ingat khotbah saya? Waktu Tuhan bilang, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak bisa menguasainya. Tuhan mendeklarasikan kalau gereja Tuhan berseteru dengan alam maut.
Saudara dan saya pasti sedang berseteru dengan alam maut. Dia juga menuntaskannya di atas kayu salib. Tapi masalah yang dihadapi Simpson itu sangat dangkal dengan moral dan hal-hal yang berbau spiritual. Dangkal sekali dengan moralitas dan hal-hal yang berbau spiritual. Dia punya motivasi ngawur, egonya tinggi, dan dia pendendam. Simak ya, sekali lagi saya bilang, Simpson itu sangat dangkal dalam moral dan spiritual. Motivasinya ngawur, egonya tinggi, dan dia pendendam. Simak, nanti kita baca sama-sama. Nanti kita pelajarin sama-sama. Simpson itu sibuk dengan agendanya. Dan dia mengabaikan agenda Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tuhan punya agenda sama Simpson. Agendanya apa? Dia harus menjadi hakim, dia harus membebaskan orang Israel. Tapi dia sibuk dengan perempuan, dia sibuk dengan pelacur, dia sibuk dengan kesenangan-kesenangan pribadinya. Saya tanya sama saudara, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Tuhan punya agenda gak sama saudara? Saya ulang sekali lagi, Tuhan punya agenda gak sama saudara? Bagaimana? Saudara sibuk gak sama agenda saudara sendiri? Saudara sibuk gak sama kepentingan-kepentingan saudara sendiri? Sibuk gak? Pusing gak dengan keadaan-keadaan kita? Kita gak pernah pusing dengan pekerjaan Tuhan. Kita gak pernah sibuk untuk dalam pekerjaan Tuhan. Kita sibuk sama urusan-urusan kita. Kita bisa kerja 24 jam misalnya demi uang. Tapi saudara gak pernah bisa menyiapkan waktu buat Tuhan. Untuk duduk diam di kaki Tuhan. Saudara bisa ngelihat HP, buka HP, terus main HP. Saudara sibuk dengan kesenanganmu. Hibur jiwamu. Maaf ya. Saudara gak pernah sibuk dengan apa yang Tuhan mau. Simpson sibuk dengan agendanya. Agenda Tuhan diabaikan. Bagaimana dengan saudara semua? Ini pertanyaan buat kita. Sekarang lihat, kalimat pertama yang Simpson ucapkan apa? Sekarang lihat dulu deh, Elia. Pertama kali muncul di Alkitab, dia ngomong apa? 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayatnya ke 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, Ini perkataan pertama dari seorang Elia. Apa? Orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Demi Tuhan yang hidup. Itu perkataan pertama yang Elia ucapkan. Demi Tuhan yang hidup. Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Sekarang perkataan pertama yang Simpson ucapkan apa? Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim 14 ayat 1. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Dia ngelihat gadis Filistin, apa yang dia ngomong? Terus Ayat 2. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. ini perkataannya.
perkataan yang dicatat di dalam Alkitab dari seorang Elia adalah demi Tuhan yang hidup. Tapi perkataan pertama yang dicatat dari seorang Simson apa? Aku ngelihat cewek, bawa pulang jadi istri gue. Saya bilang sama saudara, apakah ini orang yang menjalankan panggilannya dengan benar? Hal ini terjadi karena bangsa Israel sudah terbiasa hidup dengan orang Filistin. Mereka dijajah sama Filistin, akhirnya mereka bilang, gue udah biasa kok begini. Orang Amon kejam, orang Amori kejam. Ya Filistin gak kejam lah, masih baik-baik lah, masih oke lah. Akhirnya kita terbiasa dengan dosa-dosa. Terbiasa dengan kesenangan-kesenangan dunia. Dan kita bilang, ya oke lah, itu biasalah. Itu wajar lah. Hakim-Hakim 14 ayat 4. Hakim-Hakim 14 ayat 4. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Simson harus cari gara-gara memang sama orang Filistin. Dia harus berseteru dengan orang Filistin. Tapi benar dia harus berseteru. Tapi bukan caranya bukan dengan perempuan. Dia harus memimpin orang Israel keluar dari penjajahan. Supaya Israel ikut berperang. Tapi enggak, dia nggak jalankan agenda Tuhan, dia jalankan agenda dia. Ayat 5 sampai 9. Hakim-Hakim 14 ayat 5. Lalu pergilah Simson beserta ayah dan ibunya ke Timnas. Ketika mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timnas, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Terus 6. Ayat 6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Oke, terus 7. Ayat 7, maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu. Nah, perempuan di Timna itu, dia bercakap-cakap. Dia kepincut sama cewek nih. Orang Filistin. Terus? Sebab Simson suka kepadanya. Dia jatuh cinta sama cewek itu. Terus? Ayat 8, setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu. Ini roh Allah yang bikin, betul gak? Ini roh Allah yang bikin, setuju? Apa yang terjadi? Singanya diapain? Tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Lihat ya, singa melambangkan iblis. Ketika iblis dikalahkan, baru madu bisa keluar. Semua yang manis baru bisa dirasakan. Orang ngalamin perubahan ketika dia dilepaskan dari keikatan-ikatan kegelapan. Ketika saudara mulai terlepas dari dosa, dosa A, dosa B, dosa ini, dosa itu, ikatan ini, ikatan itu, baru semua yang manis baru bisa keluar dari saudara. Sebelumnya saudara masih terikat, gak ada yang manis yang keluar dari kita. Setuju? Ya. Simson, jadi ceritanya begini. Simson ini jadi pacaran dan akhirnya kawin dengan perempuan di Timna. Apa yang terjadi kemudian kalau kita baca panjang sekali. Jadi saya ceritain aja, saya jelasin aja. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Baca sendiri di rumah. Jadi Simson ini kemudian dia kumpulin 30 orang Filistin. Dia ngomong sama 30 orang itu tentang kejadian ini. Tentang singa yang mati yang mengeluarkan madu. Dikasih teka-teki, dikasih pertanyaan. Ceweknya, perempuannya, bujuk-bujuk dia.
Akhirnya dia kasih tahu. Dia kasih tahu kenapa, apa jawabannya. Begitu dia tahu jawabannya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia mesti bayar 30 baju lenan halus dan baju-baju megah. Akhirnya dia bunuh 30 orang Filistin, dia ambil pakaian yang lenan halus ya semua. Dibayarkan hutangnya kepada orang-orang Filistin itu yang buat jok dari dia. Kemudian apa yang terjadi? Orang Filistin tahu, mulailah terjadi keributan di situ, mulai terjadi kericuhan. Mulai terjadi kericuhan. Dan luar biasanya, Simson, jadi si Filistin ini bikin keributan, Simson itu dia tangkap anjing hutan, dia kasih obor di badannya, anjing hutan itu jalan ke kebun gandum, dibakar semua kebun anggurnya orang Filistin, terbakar semuanya. Orang Filistin marah. Dia ngamuk, dia marah, yang kena orang Israel. Israelnya malah kasih Simsonnya. Ngerti nggak ceritanya? Jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya karena sudah terbiasa dengan kehidupan dosa. Akhirnya apa? Ketika ada kebenaran yang masuk, kebenaran itu menjadi sandungan. Setuju? Nah akhirnya Simson dijual di Hakim-Hakim 15 ayat 11 tadi. Simson diserahkan, diikat, tapi roh Tuhan kembali ke dia. Putus semua ikatannya, dia ngambil rahang keledai. Dia cuma pakai rahang keledai. 1.000 orang dibunuh. Sama Israel? Enggak, sama Simson sendiri. Kenapa? Karena roh Allah mengalir di dalam dia. Ketika roh Allah ada di dalam dia, baru dia kuat. Kalau roh Allah nggak ada di dalam dia nggak bisa bikin apa-apa. Dia sama dengan manusia biasa. Jadi, kalau kita menggambarkan Simson selalu badannya besar, berotot, kekar. Mungkin itu gambaran di sekolah minggu. Mungkin belum tentu seperti itu. Tapi nggak mungkin juga kalau Simson itu buncit. Ya mungkin kayak Pak Yogo lah, oke lah. Tapi kekuatannya itu dari roh Allah sebenarnya. Kekuatannya itu dari roh Allah. Israel ditekan sama dosa. Akhirnya mereka bilang tidak perlu berperang, tidak perlu melawan dosa. Kita perlu hidup berdampingan aja dengan dosa, yaitu dengan orang-orang Filistin. Kita hidup berdampingan dengan dosa. Walaupun pelayanan jalan terus loh. Ibadah jalan terus, pelayanan jalan terus, dosa juga jalan terus. Ngerti gak sih? Ini yang terjadi di Simson. Dosa jalan terus, pelayanan jalan terus, ibadah jalan terus, dosa juga jalan terus. Akhirnya hidup berdampingan Israel, walaupun dia ditekan sama dosa, tapi dia tidak mau berperang. Malahan kebenaran yang dijual. Kebenaran yang dijual. Hal ini melambangkan belenggu kuasa kegelapan atau belenggu setan. Tapi tetap dinikmati, Gereja nggak lagi berseru tentang dosa, gereja hanya berseru tentang kemakmuran. Begitu gereja mulai berseru tentang dosa, takutlah, takut kehilangan lah, takut inilah. Kenapa? Karena orang-orang kaya biasanya hidup dalam dosa. Ngerti nggak sih? Kapan roh Allah berkuasa atas Simson? Kapan roh Allah berkuasa atas Simson? Hakim-Hakim 15 ayat 14. Kapan sih roh Allah itu berkuasa atas Simson?
Hakim 15 ayat 14. Hakim 15 ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Iya. Roh Allah berkuasa atas Simson. Saat apa? 1, dia dihianati. 2, dia ditolak oleh orang-orang di sekitar. Simak ya. Saat engkau ngalamin penolakan dari lingkungan, saat engkau dihianati oleh orang-orang terdekat, saat engkau dilecehkan, saat engkau dikucilkan, di situ sebenarnya roh Allah mau berkuasa atasmu. Ngapain roh Allah? Memberi kamu kekuatan yang gak bisa dimiliki orang-orang dunia. Orang dunia hanya bisa terluka dan kecewa. Tapi orang percaya diberi kekuatan untuk tetap berdamai dan mengampuni mereka yang menyakiti dia. Orang dunia cenderung memblokir saudara. Tapi anak Tuhan tetap berdamai dengan semua orang. Paham? Saya minta saudara jangan salah merespon saat dihianati atau ditolak orang atau dilecehkan orang. Jangan salah merespon. Karena saat itu roh Allah mau berkuasa dan memberi saudara kekuatan yang adikodrati. Untuk dapat apa? Untuk dapat melawan dan menggampar orang, bukan. Tapi untuk saudara dapat mengampuni dan berdamai dengan musuh-musuh saudara. Simson memang harus cari gara-gara dengan orang Filistin. Bukan cari gara-gara sama orang Filistin, malah cari gara-garanya sama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita kan harus cari gara-gara dengan iblis kan? Malah kita cari gara-garanya sama Tuhan. Gimana? Kita hidup aja sembarangan. Kita dosa, kita legalisir, dosa kita izinkan. Akhirnya apa? Kita nggak sadar, kita lagi cari gara-gara sama Tuhan. Paulus bilang apa? Celakalah kalau aku jatuh, kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Waduh, itu celaka banget. You bisa bilang, si A begini, si B begini, si C begini. Tapi tetap kamu harus mengampuni. Apapun alasannya, kamu harus mengampuni. Kita mengalami aniaya, kita mengalami ini, itu. Tapi tetap kita harus mengampuni. Kenapa? Karena kita diberi kekuatan sama Tuhan kok. Di atas orang dunia. Di atas rata-rata. Saudara jangan cari gara-gara dengan Tuhan. Bilang, saya gak boleh cari gara-gara sama Tuhan. Jangan pernah cari gara-gara sama Tuhan. Hiduplah seturut kesenangan Tuhan. Oke, Hakim-Hakim 16 ayat 1. Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ini cari gara-gara lagi kan? Dia pergi ke Gaza, dia ngelihat, pelacur. Pelacur nih. Dia cari gara-gara lagi sama Tuhan. Dia bikin apa? Dia ditangkap luar biasanya. Tuhan masih tolong dia, Tuhan pakai dia. Tuhan tolong dia. Gimana caranya? Itu pintu gerbang berserta tiang-tiangnya itu diangkat sama Simson. Diangkat, dibawa ke bukit. Siapa yang bisa gitu? Kita bawa beras satu aja,
Sedikit, aduh pegelnya minta ampun. Dia bawa pintu gerbang, sama tiang-tiangnya dibawa sekalian naik ke atas bukit. Nah atas dasar ini banyak orang gambarin Simpson itu berotot, kekar. Sebenarnya belum tentu. Kekuatannya itu dari roh Allah. Dia masih dipakai Tuhan nggak? Dipakai. Tetap dipakai. Tetap dia dipakai Tuhan. Tetap dia harus cari gara-gara sama orang Filistin. Tapi kan konyol. Saudara dipakai Tuhan nggak? Jangan sampai ketika saudara dipakai, saudara ditolak nantinya sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara cari gara-gara terus sama Tuhan. Setuju? Jangan cari gara-gara ya. Amin. Ini yang kedua. Simpson tidak menjalani panggilannya secara aktif. Simpson tidak menjalani panggilannya secara aktif. 3. Simpson mengingkari kekuatan Allah. Saya tanya sama saudara, siapa ya? Siapa di sini yang mau ditanya? Kenapa Rita nunduk tiba-tiba? Siapa ya? Bu Yuli. Bu Yuli jangan belakang nyatet. Bu Yuli saya tanya nih. Saya nanya sama Bu Yuli. Simpson kan udah tahu kan 3 kali kan ditipu sama Delila kan. Betul kan? 3 kali kan. Pertama tali busur, yang kedua tali ini yang baru belum pernah dipakai. 3 kali ditangkap kan? 2 kali ditangkap kan? Kenapa harus ada yang ketiga? Kenapa harus ada yang ketiga? Kenapa sampai dia berani ngomong kalau rambutnya itu sebagai nasir ya? Tahu? Enggak? Dre. Kenapa Dre? Kenapa Dre? Menurut Pemprov DKI kenapa? Kenapa? Satu hal yang saudara lihat di sini. Karena dia merasa kekuatan yang dia punya itu milik dia. Perhatiin baik-baik. Dia merasa kekuatan yang dia punya itu milik dia, bukan dari Allah. Buktinya mana Pak? Oke, sama-sama kita lihat. Dia perang nih lawan orang Filistin di Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai 20. Hakim-Hakim 15 ayat 15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Tuh, 1000 orang pakai rahang keledai. Sendirian. Terus? Ayat 16, berkatalah Simpson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Ada nggak nama Tuhan di situ? Ada nggak? Dia merasa kekuatannya itu dia punya. Aku hajar orang ini dengan rahang keledai. Aku sikat di mereka, aku pukul dia dengan rahang keledai. Lihat, di situ nggak ada nama Tuhan disebut. Terus lanjutkan. 17. Ayat 17, setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ramat Lehi. Terus 18. Ayat 18, ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Tiba-tiba dia haus seperti hampir mati. Habis berantem sama 1000 orang, 1000 orang dibantai, pakai rahang keledai, dia bilang, nah dengan ini aku hancurkan mereka. Dia ngerasa kekuatannya dari dia. Kekuatannya milik dia. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan izinkan dia haus banget sampai hampir mati. Terus
oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Oleh tangan hambamu ini. Terus Masakan sekarang aku akan mati kehausan. baru dia cari Tuhan. Saudara perhatiin. Saudara boleh belajarin nanti di rumah, saudara lihat kisah Simpson dari Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16, saudara pelajarin benar-benar. Saudara lihat kata per kata, doa itu cuma disebut 2 kali. Doa cuma disebut 2 kali. Satu, pada saat dia hampir mati kehausan. Yang kedua, pada saat hari terakhirnya. Cuma 2 kali. Ini apa tandanya? Dia mengingkari kekuatan Tuhan. Dia merasa kekuatan yang dia punya itu bukan dari Tuhan. Tapi karena dari dia sendiri. Oleh sebab itu, dia bilang, oke, lu kasih gue ikat pakai apapun gue bisa lepas. Nah sekarang lu coba deh potong rambut gue. Pasti gue lepas juga. Lepas gak? Enggak. Kenapa? Karena dia merasa kekuatan yang dia punya itu udah melekat di dalam dia. Nggak bisa. Terus ayat berikutnya. Dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Terus. Ayat 19. Kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu dan keluarlah air dari situ. Tuhan kasih loh. Tuhan kasih dia minum, terus? Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada di lehi. Terus 20. Ayat 20. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. 20 tahun lamanya dia memerintah. Dan 20 tahun itu cuma 2 kali ada kata doa di sini. Lihat ya, 20 tahun dia gak bisa gerakin massa orang-orang Israel untuk berperang lawan Filistin. Dia selalu berperang sendiri, dia merasa diri dia mampu, dia merasa diri dia kuat. Lihat lagi, Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 7. Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Terus? Ayat 5. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Iya, 1.100 uang perak. Itu gede banget. Miliaran itu kalau uang sekarang. Satu orang ngasih miliaran ke Delila. Ya Delila mau, dia bujuk-bujuk. Terus 6. Ayat 6. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkannya. Iya, 7. Ayat 7. Gak apa-apa ya Bu, minum aja Bu. Banyak Bu, ini sampai 28. Nyantai Pak, sip. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Ya, pertama dia bilang, dia bohongin nih, pakai 7 tali busur yang baru. Terus ayat 10 langsung. Tiba-tiba datang nih orang-orang Filistin. Dia kepung, diikat, ternyata lepas begitu aja. Terus 10. Ayat 10. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku.
Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. 11. Ayat 11, jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. 12. Ayat 12, kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Saya bilang ya, saya nanya sama saudara, Simpson orang bodoh nggak? Bodoh? Bodoh. Saya bilang sama saudara, Simpson bukan orang bodoh. Dia cuma tidak menghargai kekuatan yang dari Tuhan. Saudara orang bodoh nggak? Enggak, saudara bukan orang bodoh, tapi saudara seringkali tidak menghargai Tuhan. Dan itulah kebodohan. Ngerti gak? Dengar gak? Puji Tuhan, dengar. Terus 12, 13. Ayat 13, berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apa engkau dapat ikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lelusin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun Ya, juga. ketiga kali. Masih aja tetap dia. Terus 14. Ayat 14, kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Lungsin itu. Terus 15. Ayat 15, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Wih, bucin. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Ya. Terus lu mempermainkan gue terus. Terus Ayat 16, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek merengek-rengek, ngekek-ngekek. kepadanya dan terus mendesak-desak ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Ya, dia lebih cinta sama manusia, dia lebih cinta sama Delila daripada sama Tuhan. Dia tidak memperdulikan kenasirannya, dia memperdulikan cintanya. Ngerti enggak? Sering kali kita begini, kita lebih memperdulikan kesenangan-kesenangan kita. Kita lebih memperdulikan hawa nafsu kita dibanding kesenangan Tuhan. Kita nggak pusing dengan yang namanya ketuhanan. Yang kita pusing adalah gua senang, gua nikmat. Nanti begitu udah di ujung tanduk, udah sakit, udah mau mati, baru cari Tuhan. Kalau masih sehat, cari dosa. Terus Ayat 17, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku cukur, maka kekuatan itu akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ya, ini kalau menurut saya, ini cuma menurut saya. Ini cukur itu kepala, jadi bukannya dia nggak pernah cukur, tapi dia nggak bisa dibotakin. Karena pisau cukur harus kena kepala. Itu yang dimaksud. Pisau cukur nggak boleh kena kepala. Nah, bukan berarti dia nggak pernah cukur.
dia cukur, tapi nggak boleh, kalau di imamat dibilang nggak boleh sampai dikeset, ke pisau cukurnya kena di kepalanya, itu nggak bisa. Jadi cuman cukur begitu aja, potong-potong gitu aja ya Pak Adi ya. Disasak dikit lah, nggak apa-apa. Terus, ini menurut saya, bukan berarti dia nggak pernah dipotong rambutnya. Rambutnya bisa dipotong tapi nggak boleh kena kulit kepalanya. Terus, Ayat 18, ketika dilihat Dilela bahwa segala isi hatinya telah diciptakannya kepadanya. Diserukannya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menyitakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. ya, 19, dibayar, Delila dibayar. Terus, Ayat 19, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson dituduhkannya oleh perempuan itu. rambut jalin tuh yang ada di sini. Ada tujuh jalin, itu yang kalau orang Yahudi itu diikat di sini. Ada, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh kena. Terus, Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. terus, Ayat 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkannya dia. lihat perkataan Simson. Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tapi nggak terjadi. Jadi simak ya. Simak. Ngerti nggak? Jadi dia sebenarnya bukan berarti dia bodoh. Tapi dia merasa kekuatannya itu milik dia, sudah melekat di dalam dia. Dan dia tidak sadar kekuatannya itu sebenarnya dari Tuhan. Tapi begitu dia melanggar kenasirannya, kekuatannya hilang begitu aja. Kesadaran muncul saat rambutnya tumbuh lagi. Kekuatannya muncul ketika rambutnya tumbuh lagi di Hakim-Hakim 16 ayat 22. Hakim-Hakim 16 ayat 22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Iya, setelah sudah dicukur, rambutnya tumbuh lagi. Tapi orang Filistin tidak memperhatikannya. Dia pikir kekuatannya setelah dicukur udah hilang. Sebenarnya begitu tumbuh lagi, nasirnya muncul lagi. Kehormatannya muncul lagi. Ngerti gak sih? Ngerti? Ikatan perjanjiannya tumbuh lagi dengan Tuhan. Dia melakukan ikatan perjanjian lagi dengan Tuhan. Dan di situ Roh Allah berkuasa lagi atas dia. Oleh sebab itu dia bisa menghancurkan orang Filistin. Sampai doa terakhir Simson itu membuat namanya tercatat sebagai pahlawan iman. Lihat, Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Yeftah, Daud, dan Samuel. Samuel dan para nabi. Iya, 33. Namanya kan ada sebagai pahlawan iman. Terus, Ayat 33, yang karena iman telah melakukan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang janjikan, menutup mulut singa-singa. 34. Ayat 34, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Lihat, namanya tercatat. Itu karena doa terakhir. Saya bilang sama saudara, saya bilang,
anugerah itu tidak berhenti. Kadangkala kita ngalamin nih, kita ngelewatin, kita jatuh bangun, hidup kita hancur. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang beranugerah. Dan Tuhan selalu melihat akhirnya. Ujungnya, gimana saudara bertobat enggak? Kalau Yuda bertobat, ya sudah. Kalau kita masih diberi kesempatan hari ini, Tuhan masih beranugerah sama saudara dan saya. Supaya saudara dan saya benar-benar bertobat. Jadilah pahlawan iman. Saya bilang sama saudara ya, simak ya. Hidup ini kita nggak tahu sampai kapan. Setuju? Kita nggak tahu sampai kapan. Entah besok, entah lusa, entah kapan. Kita nggak tahu. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Gimana caranya ketika hari itu datang, kita kedapatan berkenan di hadapan Allah. Amin. Sekali lagi saya bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang beranugerah sampai hari ini. Jangan sia-siain anugerahnya. Jangan sia-siain kesempatan yang Tuhan beri. Yang keempat, berjalan menurut kemauan sendiri, bukan berdasarkan panggilan. Banyak orang baca Alkitab, kalimat-kalimat teguran dibuang begitu aja. Yang dicari semua yang enak-enak. Ingat ya, waktu Tuhan bilang, jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Iblis bilang apa? Nggak apa-apa lu makan aja, kalau lu makan lu jadi seperti Allah. Sekarang saya tanya sama saudara, simak baik-baik. Yang tahu baik dan jahat, itu siapa? Siapa? Saudara lihat, ini awal penciptaan. Kejadian 1 ayat 4. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyalanya terang itu dari gelap. Tuhan melihat terang itu baik, jadi dipisahkan dari gelap. Terus ayat 10. Ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Iya, semuanya baik. Ayat 12. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 18. Lihat, ini saudara lihat, yang tahu baik jahat itu cuma Tuhan. Begitu manusia makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, manusia mau jadi seperti Allah. Kita jadi seperti hakim. Si ini baik, si ini jahat, si ini baik, si ini jahat. Dia orang jahat, ini orang baik. Terus? Ayat 18, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Iya, 21. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Masih banyak lagi mau semuanya? Siap. Banyak. Tuhan tahu semuanya yang baik. Dan Tuhan juga tahu yang jahat. Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi dan menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah tanam itu seperti pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, begitu manusia makan, manusia jadi seperti Allah. Dia mulai menghakimi orang. Ingat gak? Saya pernah bilang sama saudara, kalau kita punya karunia, kita merasa kita punya karunia dan karunia itu dipakai untuk menghakimi orang. Saya bilang karunia ini dari siapa? Dari siapa? Apakah dari Tuhan? Bukan. Karunia yang dipakai untuk menghakimi orang itu bukan dari Tuhan.
Karena yang dari Tuhan nggak menghakimi. Yang menghakimi cuman iblis. Dia tahu ya, manusia dibikin dari pohon pengetahuan itu jadi tahu yang baik dan yang jahat. Manusia jadi Tuhan, manusia jadi hakim di situ. Kejadian 3 ayat 5, manusia makan pohon, dari pohon itu. Udah, kita pas. Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Iya, Tuhan melihat manusia itu jahat. Tapi lihat ayat 8, Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Manusia tetap jahat, tapi Tuhan nggak pernah mengutuk lagi. Kenapa? Karena persembahan. Ingat gak? Karena apa? Kenapa saudara lepas dari kutuk? Kenapa? Karena persembahan dari Tuhan Yesus. Karena persembahan itu, Tuhan gak ngutuk saudara lagi. Karena perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara gak hidup di bawah kutuk lagi. Setuju? Terus kita lanjutkan. Tapi manusia mulai menjadi hakim seperti Tuhan. Dan mulai hakimin sesama. Hakimin sesama bahkan dengan karunia-karunia yang sepertinya dari Tuhan. Simson datang kepada orang tua, bukan minta nasihat, malah minta kawin. Iya kan? Dia datang ke orang tuanya bukan minta nasihat. Nasihat orang tuanya, apakah nggak ada perempuan Israel? Apakah harus kamu kawin dengan orang Filistin? Malah dia bilang, nggak apa-apa, kawinin aja gue sama dia. Simson datang ke orang tua bukan minta nasihat, malah minta kawin. Saya bilang sama saudara, Simson banyak potensi, tapi hidupnya hedon. Banyak dari orang Kristen hari ini, banyak potensinya. Tapi hidupnya hedon. Simson mengikuti sensual desire. Keinginan sensualnya. Simson mengikuti sensual desire, bukan God desire. Ini sumber dari masalahnya. Dia ikuti kemauan hawa nafsunya daripada keinginan Tuhan. Yang kelima, masalah Simson yang kelima, dia diikat oleh dosa. Dosa. Ingat ya, pembiaran dosa itu membuat dosa itu nempel sama kita, padahal kita dipanggil sama Tuhan untuk menjadi kudus, menjadi nasir Allah. Tapi karena dosa itu nempel sama kita, kenasiran itu sudah tidak tampak lagi di dalam kita. Simson 20 tahun berkubang dalam dosa, tapi dia menghadapi Allah yang setia. Setuju? Tuhan tetap pakai pelayanannya. Hasilnya indah dalam pelayanan. Dalam pelayanan belum tentu Tuhan berkenan sama seseorang. Belum tentu Tuhan berkenan sama si A, si B, si C. Pelayanan boleh rajin, tapi belum tentu ada perkenanan. Tapi Pak, terjadi mujizat, terjadi ini. Karena Tuhan berbelas kasih dengan orang yang dilayani. Bukan berarti Tuhan berkenan sama si A-nya. Tapi Tuhan berbelas kasih sama si orang yang dilayani. Tuhan bisa pakai keledai kok. Tuhan bisa pakai apa aja. Bersyukur kalau Tuhan mau pakai saudara. Bersyukur kalau Tuhan mau pakai saudara. Hasilnya itu indah. Ujungnya pasti indah. Saya mau bahas tentang perbedaan Simson dengan Yesus, memang banyak ya.
Simson mati di kuil Dagon karena tidak mampu hidup di bawah otoritas Allah. Tapi Tuhan naik ke kayu salib karena ketaatan. Simson mati karena ketidaktaatan. Yesus mati karena ketaatan. Simson mencapai peran yang sangat terbatas, tapi Tuhan mendapatkan peran sampai akhir final. Persamaannya apa? Kemiripannya apa? Kemiripannya ada nggak yang saudara perhatiin? Kemiripannya sama-sama dihianati oleh orang yang dikasihi. Sama-sama dihianati oleh bangsanya sendiri. Setuju? Sama-sama diolok. Sama-sama matinya, tangannya terentang. Dua-duanya mati terentang. Yesus juga matinya terentang. Simson juga matinya terentang. Antara dua tiang. Dia dorong kedua tiang itu. Mati terentang dia. Itu kemiripannya. Sekarang, apa yang terjadi dengan dosa? Apa yang terjadi dengan dosa? Lihat ya, Pengkhotbah 7 ayat 8. Sebelumnya kita masuk. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Lihat, akhir lebih baik daripada awalnya. Terus? Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kita mau sampai akhir gak? Mau gak? Moto kita apa? Bertahan sampai akhir. Bertahan apa? Bertahan dalam dosa atau bertahan dalam kekudusan? Bertahan dalam kekudusan sampai akhirnya. Walaupun kita dihina orang. Kita harus bertahan sampai pada akhirnya. Sekarang lihat. Gimana masalah dosa? Saya lupa di ayatnya. Ya, ayat 21. Ayat 21. Cepat kok, ini sebentar lagi. Pengkhotbah 7 ayat 21. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 8. Tadi udah kan? Sekarang ke Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 16 ayatnya ke-21. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Lihat, dosa bikin saudara seperti apa? 1, dosa membuat engkau blind, buta, blinding. Dosa membuat kita buta, tidak bisa melihat terang firman Tuhan. Pelayanan sih pelayanan, tapi gak bisa lihat kebenaran. Firman Tuhan gak jelas, gak bisa terlihat. Dosa telah menumpulkan hati nurani seseorang. Dosa buat kita hilang penglihatan tentang kebenaran. Dan ini yang terjadi pada Simson. Matanya dicungkil. Matanya dicungkil. Dia nggak bisa ngelihat lagi. Terus yang kedua, dia diikat, dibelenggu. Binding. Pertama blinding. Kedua binding, diikat. Diikat. Dosa itu mengikat seseorang. Dosa nggak ada yang pernah melepas, yang dengan rela melepaskan. Orang itu harus terikat dulu. Direnggangin sampai renggang hubungannya dengan Tuhan. Dosa itu mengikat. Dosa membuat orang terikat sampai hubungannya dengan Tuhan renggang. Yang ketiga, dosa bikin apa? Menggiling, grinding. Dosa membuat orang, simak ya. Dosa buat orang terlihat sibuk. Sibuk. Membuat orang terlihat sibuk. Tapi gak ada maknanya. Gak ada artinya kesibukannya.
Dosa membuat orang cari duit, cari duit, cari duit, sampai lupa cari Tuhan. Keinginan akan Tuhan hilang begitu aja. Kenapa? Karena dosa. Oleh sebab itu dosa itu grinding, menggiling. Sibuk dia, sibuk giling terus, giling terus, giling terus. Nih, ada cerita lucu. Saya baca di Google tentang Diogenes, seorang pengajar di Korintus. Dia bikin apa? Dia bikin berguling, berguling ke bawah, dia berguling lagi ke atas, dia berguling lagi ke bawah, dia berguling ke atas. Muridnya bilang, "Pak Guru, ngapain kamu begitu?" Dia bilang, "Iya, ini kayak kamu orang-orang Korintus yang kelihatannya sibuk tapi gak ada artinya buat kerajaan surga." Banyak dari kita terlihat sibuk pelayanan, sibuk ibadah, sibuk ini, cari Tuhan ke sana kemari, cari ini, cari itu, cari ini, cari itu. Sibuk dengan nubuatan, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Tapi sebenarnya gak ada artinya, gak ada maknanya. Kenapa? Dia mencari egonya sendiri. Dia memuaskan egonya. Diogenes, dia berguling ke atas, berguling ke bawah, berguling ke atas, berguling ke bawah. Begitu ditanya, dia bilang, "Ini kayak kamu orang Korintus. Kelihatan sibuk tapi gak ada artinya." Bisa ngerti gak sampai sini? Bisa gak? Yang pertama, dosa itu membuat buta. Dosa itu membuat orang terikat. Dosa itu membuat orang tergiling, menggiling, sibuk. Yang keempat, dosa itu membuat orang jadi joking, bahan olok-olok. Olok-olok tahu? Itu dosa itu membuat orang jadi bahan olok-olok. Orang tanpa sadar ketika dia hidup dalam dosa, dia menjadi bahan olokan dari orang. Dia mungkin gak sadar hari ini, tapi dia akan sadar di kemudian hari nanti. Hari ini mungkin belum sadar, tapi nanti saudara akan sadar. Saya bilang sama saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, buka hatimu. Jangan kerasin. Jangan keburu ke saudara jadi bahan olok-olokan orang. Jangan keburu saudara jadi bahan olok-olokan orang. Stop semuanya. Bertobat sungguh-sungguh. Jangan sampai saudara jadi buta, jangan sampai saudara terikat, jangan sampai saudara jadi sibuk tanpa arti, jangan sampai saudara jadi bahan olok-olokan. Bertobatlah sungguh-sungguh. Cari Tuhan. Dia beranugerah sampai hari ini. Dia lagi bekerja sampai hari ini. Ingat, selesaikan semua tugas dan panggilanmu dengan benar. Hargai kenasiranmu sebagai milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya berharap kita bukan cuma dengar firman. Saya berharap kita semua merespon firman. Apa artinya kita mendengar tanpa ada respon? Jangan tunggu masalah menjadi besar, baru kita merespon. Selagi dia kecil, hancurkan itu. Sebelum dia menjadi besar, redam semuanya. Beresin semua hidup, beresin hidup kita. Jangan sampai kita keburu buta. Jangan sampai tiba-tiba kita sudah terikat. Jangan sampai kita beraga sibuk, kita grinding terus. Saudara tahu grinding seperti apa? Seperti scroll TikTok. Itu grinding tuh. Terus puter terus. Kapan habisnya? Sampai baterai habis atau sampai nyawamu habis.
Scroll itu nggak bakal habis. Sampai bateraimu habis atau nyawamu yang habis. Kita sibuk sama HP kita sibuk sama HP kita. Kita nggak pernah sibuk sama Tuhan yang empunya langit dan bumi. Itu grinding tuh seperti itu. Berhenti, stop semuanya. Jadilah benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Oke, kita berdoa. Tundukin kepala. Kita masuk di dalam doa pertobatan. Minta ampun sama Tuhan. Untuk semua kesalahan-kesalahanmu. Cara hidupmu yang sia-sia. Minta ampun sama Tuhan. Ingat, Tuhan memanggilmu dengan panggilan kudus. Supaya hidupmu berpautan dengan itu. Sejalan dengan itu. Ingat, Tuhan memanggilmu dengan panggilan kudus. Supaya engkau menjaga kenasiranmu. Menghargai itu. Lakukan panggilanmu secara aktif. Dan jangan lagi nikmatin dosa. Katakan tidak pada dosa. Walaupun itu sulit, bilang Tuhan tolong saya, mampukan saya. Ingat tadi saya bilang, Tuhan bekerja di dalam kelemahan kita. Tuhan bekerja di dalam kelemahan kita. Dan Tuhan bekerja di dalam ketidakmampuan kita. Di situ Tuhan lagi bekerja. Memberi kita kemampuan, kekuatan. Untuk kita dapat melalui. Bapa, terima kasih. Aku menyerahkan hidup kami, semua yang ada di sini ke dalam tangan Tuhan. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang benar, itu yang Tuhan persiapkan di tempat ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.